Ya, Oke, terima kasih Ibu Laili. Akhirnya ya, bisa bersua dan kita sangat berterima kasih karena sudah agak lama pengen sharing, diskusi, dan ya. tentunya belajar dengan Ibu Laili. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Iswanto sehat ya? Alhamdulillah kita Yang di penting kita Malang harus sehat. semua sehat. Oke. Oke. Kemudian Ibu Laili, ini kita ngobrol santai. Ya, Eh, kita tahu Bu Laili ini di Pranata Humas Kementerian Pertanian. Nah, kemudian ya. sekarang Tepatnya saya ini, Pranata Humasnya. Pranata Humasnya, sekarang ini adalah era Hmm. pandemi. Nah, kemudian Hmm. kita juga pengen pembangunan pertanian itu kan juga ada ekspos. Uh, kita juga pengen berbagi dan kita pengen belajar tentunya dari Bu Laili. Pertama, menulis dan menggali potensi pertanian kita. Nah, tentu sejauh pengalaman Ibu Laili di Pranata Humas ya. Nah, mungkin bisa bercerita. Nah, sejauh mana pentingnya expose, sejauh mana pentingnya dibuat tulisan-tulisan, ya bisa news, bisa yang ilmiah, mungkin berbentuk buku, mungkin berbentuk opini juga. Nah, kemudian ini kita hubungkan dengan menggali potensi pertanian kita. Jadi dengan tulisan itu, dengan ekspos itu, bisa jadi buku, bisa jadi tulisan-tulisan ilmiah dan sebagainya, ini menggali potensi pertanian kita. Nah, kita ingin tahu dari Bu Laili, nah monggo nanti berbagi juga bagaimana bisa membuat tulisan yang sekiranya aktual, ya, kekinian, di berbagai tempat dengan berbagai potensinya Ibu Leli. Monggo Ibu Leli. Baik. Pertama saya memperkenalkan diri dulu lagi ya Mas Kiswanto. Saya Nur Laili, saya Pranata Humas, ahli muda dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Sebetulnya saya bukan orang yang terlalu pintar untuk menulis, cuma karena background saya S1 dan S2 saya komunikasi, cuma S1 saya sebetulnya PR, S2 saya itu komunikasi politik gitu. Cuma memang semenjak kuliah semester kuliah saya S1 tuh saya sudah masuk di Kementerian Pertanian dan posisi saya saat itu tidak di Humas. Saat itu saya udah pindah-pindah dari mutu, terus pindah ke pemasaran domestik, lalu di Humas. Nah, di Humas sendiri dulu, kalau kita bicara kehumasan yang dulu, itu kan tidak seperti sekarang ya. Dulu Humas itu kesannya hanya Humas ada untuk menciptakan citra positif. Kesannya harus positif semua gitu. Nah, tapi dulu kita belum terlalu banyak bicara terkait publikasi. Mungkin di era saya dulu kita lebih menciptakannya citra positifnya itu lebih ke pameran-pameran, ekspos gitu. Nah, setelah era Bapak Jokowi, beliau berpesan sekali pada kita bahwa kita tuh kerja jangan hanya kerja terus kita lupa untuk mempublikasikan hasil kinerja kita. Karena seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, apalagi sekarang kalau semua bilang ya dunia itu dalam genggaman, kita bisa kehilangan dompet, kita bisa ketinggalan dompet dengan santainya ke kantor, tapi begitu kita kehilangan handphone, kesannya tuh udah dunia udah susah aja, pokoknya udah yang antara dikirim Gojek atau kita pulang balik ngambil handphone gitu. Nah, itu sebetulnya yang kenapa sih kita jadi penting banget untuk publikasi. Apalagi kita kan instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu selalu disorot masyarakat karena anggaran-anggaran yang kita pakai semua itu uang negara, uang rakyat kasarnya gitu kan. Jadi kita juga harus bertanggung jawab apa sih sejauh mana sih yang sudah kita perbuat gitu. Dan kita, Mas Kiswanto, saya dan rekan-rekan di sektor pertanian lainnya itu ada di sektor yang sangat seksi dan strategis. Kenapa saya bilang seksi? Ketika orang lapar, itu menyorotnya
Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian kalau di Mas Kiswanto. Dan ketika orang kayak pandemi sekarang deh, pandemi kemarin yang kita sempat lockdown 3 bulan, kita nggak kemana-mana, itu pangan yang sangat dibutuhkan. Orang bisa nggak beli baju, orang bisa nggak beli gadget atau apa, tapi kita setiap hari tuh harus butuh pangan gitu kan, butuh asupan makanan. Dan sejauh mana sih Kementerian Pertanian ini atau Dinas Pertanian ini sudah berbuat? Salah satu caranya publikasi. Nah, melalui publikasi apa? Kita bisa melalui media massa yang seperti kita kenal. Kalau dulu kita hanya kenal koran-koran mainstream seperti Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos. Sekarang banyak banget media-media online yang sudah kita pakai. Seperti di Kementerian Pertanian pun yang sangat bersahabat dengan kita, seperti Mas Kiswanto sering tulis berita ya, saya share ke tabloid Sinar Tani, itu salah satunya. Tapi di luar itu banyak sekali media-media online yang bisa menampung pemberitaan kita. Nah, selain itu publikasi juga lewat apa? Yang paling gampang media sosial. Kalau kita bicara pameran saat ini di pandemi ini agak sedikit sulit untuk mengumpulkan massa, dan biayanya kan cost-nya terlalu tinggi ya kalau kita expo itu. Nah, yang paling gampang media sosial. Media sosial kayak Mas Kiswanto bikin apa sih gitu kan? Apa sih yang dilakukan di BPP? Itu bisa divideokan lah, video-video pendek gitu, bisa diambil pakai handphone. Itu bisa dipublikasikan di media sosial. Itu yang paling gampang dan paling murah. Kalau untuk berita ada media-media yang memang bisa free, kita kirimkan berita, mereka gini, mereka butuh berita, kita juga butuh publikasi. Ada yang seperti itu, tapi ada yang memang kita harus melakukan kerjasama dengan media. Nah, terus apa saja sih sebenarnya harus diberitakan? Kalau dulu saya belajar bad news is good news for wartawan ya. Tapi kalau sekarang nggak begitu. Justru yang good news itu yang harus kita sebarkan untuk menangkal hoax-hoax atau berita-berita miring yang ada. Bicara pertanian, harga cabai anjlok, Mas Kiswanto misalnya WA saya, Bu di sini harga cabai anjlok habis-habisan, bahkan banyak dibuang di jalanan seperti tomat ya, kayak saya lihat-lihat di berita-berita di televisi, tomat itu udah dibuang-buang di pinggir solokan. Di saya di Jakarta itu masih tinggi harganya. Nah, putusnya si mata rantai atau putusnya distribusi ini yang kita masyarakat di kota ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa biaya transportasinya itu, distribusinya itu tinggi sekali, atau rentang antara panen dengan dia distribusi berhari-hari itu yang bisa bikin busuk dan lain-lain. Ini yang masyarakat tidak tahu kondisi seperti ini. Ini yang harus kita beritakan, Mas Kiswanto dan rekan-rekan lainnya. Ini diberitakan, bukan hanya memberitakan busuknya, tapi kita harus cari celah apa sih yang bisa dilakukan Kementerian Pertanian atau apa sih yang bisa dilakukan dinas atau BPP di tengah-tengah ini. Misalnya, kalau memanen kurang cukup umur kan pasti hasilnya kurang bagus ya, Mas. Mas Kiswanto lah yang paling paham. Paling kita bisa mensiasatinya misalnya kalau bicara tomat dibikin olahan. Atau kita bicara cabai juga bisa diolah menjadi cabai kering, sambal dan lain-lainnya. Terus kalau yang lain-lainnya, yang sangat seksi lagi kan penyuluh ya, seperti Mas Kiswanto ini. Apa sih sebenarnya yang dilakukan penyuluh? Mungkin kalau orang-orang yang di kota itu nggak tahu apa yang dilakukan penyuluh. Dipikirnya Mas Kiswanto ke petani ngobrol-ngobrol itu hanya ya udah ngobrol-ngobrol, kerjaannya penyuluh misalnya cuma ngobrol-ngobrol. Ternyata kan tidak. Di situ ada proses yang dilakukan penyuluh, misalnya pendampingannya atau khususnya dan apa itu semua kan tidak kita tahu nih. Orang-orang yang di Jakarta mungkin tidak tahu. Waktu saya belum terjun ke pusat penyuluhan di BPPSDM, saya juga nggak tahu apa itu penyuluh itu ngapain aja, saya juga nggak tahu. Begitu saya terjun dan ternyata bebannya berat ya. Bicara kartu tani, bicara penyuluh. Bicara kostra tani, bicara penyuluh. Bicara publikasi pun bicara penyuluh gitu kan. Sampai petani tidak melek teknologi pun itu bicara penyuluh. Nah, di situ yang harusnya kita informasikan. Nah, terus kalau tadi apa sih bagaimana caranya kita mengemas informasi sekarang? Sebetulnya Mas Kiswanto udah paham ya. Mas Kiswanto udah hebat loh sebenarnya nulisnya gitu. Saya di sini bukan untuk menggurui, kita berbagi, kita sharing saja.
Kalau menulis berita apa sih yang sekarang seksi gitu? Kalau kalau di kami di pusat kemarin isu tentang pengangkatan penyuluh menjadi P3K itu sangat seksi. Lalu ada lagi kalau sekarang petani milenial yang digembor-gemborkan Bapak Menteri kan memang petani milenial. Selain perkembangan inovasi dan teknologi yang lainnya, kalau di SDM sendiri punya Kostra Tani. Terus ada penumbuhan petani milenial itu yang bolak-balik saya bilang Mas Kiswanto, tolong dong yang ini, tolong yang ini gitu. Kenapa sih kita harus bicara petani milenial misalnya? Ya kita tahu yang judulnya petani, dulu saya taunya petani ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang cuma gendong-gendong pacul gitu kan, kesannya kotor-kotor, dan itu kan kalau sudah bicara usia berarti kan ada rentang waktu yang produktif dan tidak produktif. Nah setelah itu berarti mereka harus diganti, ada regenerasi petani. Nah regenerasi petani ini prosesnya kan juga nggak banyak yang tahu nih. Kayak Mas Kiswanto ngedata petani muda pun tidak ada yang tahu jumlahnya berapa kalau tidak dipublikasikan, benar nggak Mas? Ya, betul. Padahal potensial sekali petani-petani milenial atau pemuda-pemuda yang di daerah, banyak sekali. Kemarin saya sempat ke Malang, itu ada yang lulusan Polbangtan yang bergerak di usaha maggot, dan ternyata dia ada kakak kelasnya atau pembimbingnya yang memang sudah bisa ekspor maggot misalnya itu. Nah terus berita Kostra Tani tadi seperti kita Kementerian Pertanian sudah memfasilitasi baik sarana prasarana untuk pengembangan BPP. Pusatnya untuk apa sih pengembangan BPP? Ya pastinya yang namanya BPP itu kan rumahnya petani ya, rumahnya petani dan penyuluh. Kalau petaninya mau maju ya penyuluhnya harus maju. Kalau penyuluhnya mau maju, penyuluh memang bisa mencari informasi sendiri, seperti ada Mas Kiswanto atau Pak Ferli yang aktif untuk mencari informasi. Tapi kan sampai kapan sih kita sendiri yang mencari informasi, tapi rekan-rekan kita yang satu tempat itu tidak bisa mencari informasi, kan minat orang beda-beda ya. Makanya Kementerian Pertanian berupaya untuk memfasilitasi dengan sarana prasarana khususnya yang terkait dengan teknologi informasi gitu. Saya nggak tahu BPP-nya Mas Kiswanto jadi BPP Kostra Tani nggak? Ya Ibu, kemarin ya, hari 2-3 hari yang lalu, jadi ada pelatihan jurnalistik Ibu. Nah, pelatihan jurnalistik kalau tidak salah, yang salah satu narasumbernya itu Pak Yuli yang dulu sempat Bu Laili informasikan, ada waktu itu ada Zoom. Nah, jadi pelatihan jurnalistik yang beberapa hari yang lalu itu diikuti oleh koordinator penyuluh. Nah, itu acara Kostra Tani di Balai Besar Penyuluhan Peternakan di Batu. Jadi ternyata menulis ini sedang digiatkan untuk bagaimana penyuluh itu juga selain dengan tugas kesehariannya dengan identifikasi potensi yang terus-menerus, kemudian program-program yang ada di tingkat kabupaten, mungkin program yang sudah disusun itu yang harus dilaksanakan juga, kemudian update dari produksi dan produktivitas komoditas utama dan unggulan. Nah, ternyata menulis ini sedang menjadi tren Ibu. Nah, sedang menjadi tren. Jadi kemarin saya juga sempat diskusi dengan koordinator saya, yaitu Abah Baidi, dan kita juga nanti bismillah itu coba mau lebih intensif lagi Ibu untuk menulisnya. Nanti kita juga mau kabarkan yang di BBB kita, di BBB lain, dan juga nanti yang kita kenal juga Ibu. Kita juga kenal di Indonesia Timur, ya, di beberapa kabupaten kota di Indonesia Timur. Nah, tentu nanti dengan topik yang seperti Bu Leli jelaskan di awal tadi ya, seputar Kostra Tani, kemudian mungkin kalau ada kenaikan produktivitas, itu saya kira juga sangat penting. Petani milenial juga Ibu. Saya cerita sedikit Ibu ya. Di BPP Kalipare itu kemarin ada satu pemuda tani milenial itu yang ikut program SSW Bu, Specified
skill worker. Nah, itu kalau tidak salah seleksinya oleh Balai Besar Penyuluhan Pertanian Ketindan, Ibu. Jadi itu se-Jawa Timur dan satu orang ini usianya masih cukup muda, kalau tidak salah 21 tahun. Backgroundnya itu karena sebagian komoditas di Kalipare itu tebu, jadi integrasi tebu dan ternak sapi. Nah, itu kemarin sudah seleksi dan sampai di kalau tidak salah tes kesehatan, Ibu. Nah, tinggal menunggu pengumuman juga nanti dari 58 peserta yang diseleksi itu nanti kalau tidak salah tinggal 30. Kemudian ada fase lanjutannya seperti di diklat di Ketindan, di Balai Besar Penyuluhan Pertanian. Kemudian mungkin setelah itu magang di Jepang. Nah, ini kan satu berita yang kita juga mau publis juga, Ibu. Nah, kemudian Ibu, kita juga menghubungkan, menulis dan menggali potensi pertanian. Nah, menurut Ibu, potensi pertanian kita ini apakah sudah terekspos semua atau belum, Ibu? Nah, mungkin Ibu kan jaringannya sudah nasional, mungkin di Jawa Barat, termasuk juga di luar Jawa. Nah, mungkin bisa mengkomparasi itu semua, Ibu. Monggo, Ibu. Sektor pertanian ini kan luas sekali ya, dari hulu sampai hilir gitu kan, dari proses budidaya sampai proses pasca panen hingga ke pemasaran. Pemasaran itu tidak hanya dalam negeri tapi juga ekspor. Nah, kalau dari proses budidayanya sendiri, mungkin Mas Kiswanto yang lebih paham proses budidayanya sendiri, itu kan sekarang kita juga nggak berpatok dengan hanya menggunakan alat-alat yang konvensional. Sudah banyak sekali alat mekanisasi yang kita gunakan. Nah, dengan mekanisasi yang kita gunakan, pastinya produktivitas diharapkan meningkat. Efisiensi waktu dalam proses budidaya juga ada gitu. Nah, ini semua kan sebetulnya merupakan kesuksesan atau capaian positif yang kita raih gitu. Dan ini memang perlu kita beritakan. Kenapa produktivitas perlu kita beritakan? Karena ada beberapa produk-produk pertanian yang memang ada produk itu yang diimpor. Kita harus bicara produktivitas kita meningkat untuk mengatasi itu tuh isu-isu miring itu yang bukan wewenang kita, sebetulnya wewenang kementerian sebelah gitu kan. Tapi bicara padi misalnya, bicara padi Indonesia ini kan banyak banget ya. Sebentar Mas. Banyak Indonesia ini produsen padi terbesar gitu ya. Kita banyak banget punya potensi padi di berbagai daerah, termasuk mungkin di Malang ya. Nah, ini semua kalau kita sudah informasikan, kita punya produktivitas kita di satu daerah ini meningkat nih, terus produktivitas di satu daerah yang lainnya juga meningkat. Nah, kalau sudah di total terus kenapa kita harus misalnya mengambil dari negara lain atau kita ngimpor? Kan sebetulnya itu yang perlu kita informasikan. Atau kemarin kan Mas Kiswanto pernah kirim ke saya inovasi jenis padi ya, yang baru ya. Ya itu kan masyarakat tidak tahu. Mungkin kalau seperti saya atau keluarga saya yang memang awam, kita kan hanya tahu misalnya jenis beras itu Pandanwangi, Ciherang gitu doang kan. Tapi kan ternyata banyak banget varietas-varietas lainnya yang memang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian gitu. Dan itu kan juga berita positif yang harusnya bisa di iklan ya. Berita positif yang harus kita beritahukan ke masyarakat gitu. Terus di bawah seperti itu. Nah, selain itu apalagi yang tadilah kayak misalnya pengangkatan penyuluh sebagai P3K. Atau saya sih lebih suka kalau menggali penyuluh tuh gini ya, penyuluh itu kan seperti pahlawannya pertanian ya, sama lah posisinya penyuluh dengan petani gitu kan. Penyuluh juga ya waktunya mungkin kalau kami yang di pusat itu saat ini diminta waktunya 1 kali 24 jam, kalau dulu jam kerja kita misalnya cuma 8 jam, sekarang kan kerjanya sih mungkin di kantor hanya jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Tapi terkadang kita harus standby handphone sampai ya, kalau saya sendiri jam 12 kalau mesti kebangun kadang-kadang masih suka lihat handphone gitu, dan masih ada kerjaan. Nah, sama penyuluh kan juga seperti itu, dari bangun tidur ya udah
berpikirnya gimana petani, bagaimana produktivitas petani meningkat, seperti itu ya Mas ya. Yeah. Itu yang kita harus bicarakan, yang harus kita informasikan. Lalu produk-produk pertanian apa lagi gitu. Saat ini masyarakat sedang kembali menuju hidup sehat. Yang namanya sayuran hidroponik sekarang sedang jadi booming lagi. Terus khasiatnya si hidroponik atau cara bertanamnya sampai sekarang ini kan rumah-rumah di sini pun ada, karena tante saya di belakang rumah juga dia punya beberapa tempat tanaman hidroponik gitu kan. Ada juga yang kayak saya pernah nyoba cuma pakai tempat kecil di rumah nanam kangkung gitu kan. Kalau waktu pandemi itu sih bisa lah sekali panen buat 1 piring gitu. Nah yang seperti itu kan mungkin penyuluh atau petani yang lebih paham maksud saya. Kalau kita bicara paraan seperti saat ini kan, kalau saya misalnya mau browsing, gimana sih cara nanam kangkung misalnya, itu kan justru jadi peluang tersendiri bagi para penyuluh seperti Mas Kiswanto untuk menginformasikan. Caranya gampang kok, misalnya Mas Kiswanto mungkin punya blog, dari blog itu nanti kan bisa diakses siapa saja ya kalau tidak di private. Betul. Atau lewat website gitu kan. Itu yang paling mudah saat ini digali atau dipublikasikan. Kalau bicara kinerja pemerintah pusat ya pasti di pusat, yang ini hanya regulasi Mas. Kami pasti, kalau saya pribadi kan pasti Mas ada berita apa, tetap yang teman-teman di lapangan ini yang punya menjadi sumber berita gitu. Terus kalau yang lain-lainnya, semua produk pertanian itu seksi, semua produk pertanian itu bisa menjadi bahan berita. Bahkan gerak-geriknya petani pun kasarnya bisa jadi berita gitu. Kalau dulu mungkin kita lihat maggot itu menjijikan ya. Halo Ibu. Saya masuk ke tempat budidaya maggot aja ternyata kan masih pakai yang kayak, tapi ternyata itu sumber ekonomi gitu kan. Uangnya tuh kalau kata orang Cina mah cuannya tuh tinggi gitu ya, bukan cuma bicara ribuan atau ratusan gitu Mas. Terus kalau tadi gimana sih cara mengolah berita itu menjadi seksi, menjadi bagus? Pertama yang harus kita identifikasi, mungkin kita sudah biasa dengan rumus 5W1H ya. Ya. What, where, when, who, terus why gitu kan, dan how. Itu masih tetap kita pakai Mas. Pertama itu sampai kapanpun saya rasa itu masih tetap berlaku ya. Pertama kita harus cari kerangka berpikir kita, apa yang kita mau beritakan. Cuma kalau kita bicara apa yang mau kita beritakan, pasti kita mikir kita mau bikin berita apa. Sedangkan rumus nulis yang paling penting, tapi segera tulis apa yang kita pikirkan. Itu rumus pertama. Kalau kita bicara segera tulis apa yang kita pikirkan, otomatis kita akan gerak langsung menulis gitu kan. Tapi kalau kita memikirkan apa yang akan kita tulis, saya yakin sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak jadi-jadi. Kalau saya bilang sama Mas Kiswanto, Mas Intan mau terbit nih, bikin tulisan ya. Kalau Mas Kiswanto masih mikir, saya mau nulis apa, nggak kelar-kelar. Tapi kalau tiba-tiba Mas Kiswanto tanya, Bu, apa nih isunya? Misalnya saya bilang isunya food estate. Oh, tapi kan BPP Mas Kis nggak ada nih urusannya sama sama food estate gitu kan. Tapi kan banyak yang bisa kita lakukan. Food estate itu tidak hanya ada di lokasi situ, tapi ada pengembangan-pengembangan, misalnya kalau di Humbahas itu hortikultura. Terus ada lagi yang kayak hortikulturanya Humbahas lebih ke bawang merah. Pastinya BPP Kalikpare juga punya inovasi di situ atau punya upaya untuk meningkatkan produktivitas bawang merah atau kualitas bawang merah di situ, atau padi atau banyak lah gitu. Nah itu kan kalau Mas Kiswanto masih mikirin terus nggak kelar-kelar gitu kan, ditulis aja dulu. Setelah ditulis nanti pasti misalnya nulis nih food estate gitu kan,
Apa sih yang kita lakukan di food estate dari perannya BPP ini? Oh, perannya nggak ada, tapi penyuluh kita ada yang ke arah sana. Atau nanti Mas Kriswanto browsing food estate, bawang merah misalnya, tentang bawang merah. Terus Mas Kriswanto mikir kan, pasti di bawang merah, di tempat Mas Kriswanto ini ada nggak produktivitas bawang merah? Atau misalnya ada nggak budidaya bawang merah? Kalau misalnya nggak ada, nanti nyari lagi di lokasi sekitar ada. Nah, dari situ kan, oh, cara nanam misalnya begini. Terus nanti Mas Kriswanto pasti berpikir, kalau sudah cara nanam begini, tadi kan kita udah bicara ya, misalnya wattnya bawang merah. Terus cara menanamnya itu pasti sudah ke how ya, bagaimana. Itu kan kita tidak menentukan what dulu, where dulu, nggak gitu kan. Apa itu bisa dari bisa ngacak gitu ya. Kalau tadi udah bicara bawang merah, terus bagaimana petani menanam bawang merah. Terus di mana si bawang merah itu dikembangkan? Terus kenapa bawang merah itu dikembangkan? Karena misalnya Mas Kriswanto bisa kaitkan dengan food estate membahas yang mengembangkan bawang merah. Oh, ternyata bawang merah ini potensinya tinggi. Atau potensi bawang merah kita kurang misalnya gitu kan, sampai kita harus mengimpor dari negara-negara sebelah. Dan ternyata untuk mengatasi impor ini, kita nih, para petani kita ini punya inovasi atau punya keinginan untuk mengatasi impor, terus dengan meningkatkan produktivitas bawang merahnya gitu, Mas. Bawang merah Malang kan juga lumayan bagus ya. Kemarin waktu kita tahun 2000 berapa ya yang kita sempat ambil bawang merah dari mana-mana, itu saya sempat konsumsi bawang merah dari Malang seperti itu. Terus nyusun berita itu harusnya gimana sih gitu kan? Kalau kita bicara beritanya yang dibuat oleh kementerian, pasti bukan lebih kaku, cuma ada SOP yang harus kita ambil di situ. Bahasa yang kita gunakan tidak bisa seperti bahasa jurnalistik pada umumnya. Kita masih tetap harus menggunakan bahasa yang dari judul aja. Misalnya kalau jurnalistik itu bisa dengan judul yang fantastis, bombastis gitu kan. Kalau kita masih harus menjaga institusi kita, itu sih yang pasti. Terus kalau memang kita biasa melihat media-media, judul-judulnya media mainstream seperti media mainstream kelas atas ya, level 1 seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Liputan 6, judulnya itu sebombastisnya pun pasti tidak akan seperti media-media online yang ya gitulah gitu kan. Itu kan judulnya pasti lebih bombastis. Yang pasti kita jangan membohongi masyarakat atau membohongi pembaca dengan judul bombastis tapi dalamnya nggak ada bombastisnya. Misalnya kita mungkin sering lihat judul-judul berita yang jangan bicara Kementan deh, yang paling enak kan berita-berita gosip lah misalnya tentang. Nah, kita sebagai aparatur negara harusnya memberitakan apa yang memang pada kenyataan, bukan pada kenyataannya. Kalau pada kenyataannya nanti kesannya kita kan pasti punya sisi kurang dan sisi lebih gitu. Bagaimana cara kita mengemas kekurangan kita itu, di situ yang kita harus pintar-pintar sih, Mas. Terus ya bicara misalnya gini, sektor pertanian itu dianggap kumuh dan kotor. Karena memang bicara budidaya itu kalau di peternakan aja kita bicara kandang pasti bau gitu kan, kandang pasti kotor. Atau misalnya nanam padi ya di tanah gitu kan. Tapi kan itu memang kenyataannya seperti itu. Tapi kenyataan yang kumuh kotor itu sekarang sudah tidak sepenuhnya seperti itu dengan alat-alat mekanisasi gitu kan. Toh sekarang juga kalau bicara budidaya sayuran, sekarang ada smart greenhouse yang tinggal klik aja gitu kan, dia udah bisa nyemprot sendiri, dia udah bisa ngasih pupuk sendiri gitu kan. Itu yang memang kita harus kemas gitu. Maksudnya gimana cara kita mengemas? Berlatih, Mas. Berlatih. Kalau menulis sekali itu kita pasti ngelihatnya, kalau saya juga bukan pakar penulis gitu, saya juga masih belajar. Kadang tulisan saya juga masih diedit sama media. Cuma yang pasti kalau kita sekali menulis, tulisan kita pasti kaku. Terus 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali, ya baru kita bisa lihai gitu. Itu kalau untuk berita.
Kalau untuk seperti artikel-artikel lainnya, lebih mudah sih Mas. Kalau kita bicara artikel, kalau berita kan hard news ya, lebih ke pokok-pokok singkat gitu, dia nggak lebih dari 1 lembar. Dan kalau kita bicara artikel atau feature itu bisa berlembar-lembar, dan kita bisa lebih banyak bercerita di situ, lebih banyak prolognya, tidak langsung ke inti persoalan gitu. Terus apalagi karya tulis ilmiah kita sisipkan aja sedikit sih tentang teori-teori yang mendukung. Kalau misalnya kita bicara budidaya, ya mungkin Mas Iswanto lebih paham menurut siapa nih budidaya itu yang karya tulis ilmiah populer ya. Saya soalnya belum pernah ya paling kayak tesis dan skripsi ya kalau karya tulis yang ilmiah sekali. Tapi kalau untuk penelitian ilmiah atau kajian ilmiah kebetulan saya juga belum pernah buat sih. Gitu Mas Kiswanto mungkin ya. Oke Ibu, terakhir ini kan kita buat Zoom ini untuk komunikasi dengan sesama teman, kemudian dengan yang di luar daerah juga, termasuk yang sekarang kita dengan Ibu juga. Nah, kira-kira ini bagus tidak misalnya ya semacam Zoom ini dibuat konten, kemudian kita isi yang positif, tentunya mengabarkan kalau kemarin kita misalnya dengan salah satu GBB di Kabupaten Malang, di Ampel Gading, kita memiliki Pak Winarno yang luar biasa. Ini kita dekati, kemudian kita buat diskusi seperti ini, berbagi. Di sana ternyata ada semacam apa istilahnya smart tani ya, toko online yang diinisiasi oleh Pak Winarno di Ampel Gading itu, dan itu mulai menjajakan ya aneka komoditas yang di Ampel Gading ya. Di sana ada termasuk kopi cukup banyak di sana, kemudian mulai ada kacang macadamia juga dan komoditas-komoditas yang lain. Nah, ini gimana Ibu? Sekarang ada tren ya apa istilahnya pemasaran digital ya. Kalau di Ampel Gading itu ada smart tani, dan ini bisa juga melibatkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, petani muda atau petani milenial yang katakanlah setelah lulus SLTA sangat adaptif dengan gadget ya, dengan handphone, dengan laptop juga. Nah, ini juga mungkin bisa jadi bahan berita juga Ibu. Bisa jadi bahan berita juga. Jadi mulai bermunculannya BBB yang memulai untuk penjualan digital tersebut Ibu. Gimana Ibu? Digital marketing atau marketing online atau marketplace segala macam itu kan memang sudah mulai banyak tumbuh ya. Kalau kita bicara di sektor pertanian, yang paling banyak bicara itu, maksudnya yang paling sering kita dengar salah satunya atau salah duanya itu seperti Tani Hub, Sayur Box, terus ada marketplace lainnya. Tapi sebetulnya kalau di Jawa Timur sendiri, khususnya di Malang, pernah dengar Abang Sayur Organik yang punyanya Mbak Diah Rahmawati yang salah satu DPM-nya Kementerian Pertanian, Mas Kiswanto? Belum. Oh, itu salah satu media pemasaran online. Mbak Diah itu bergerak di bidang organik, sayuran-sayuran organik. Ini padahal sama-sama di Malang ya. Sama-sama di Malang, dan sebetulnya Mbak Diah sendiri publikasinya juga sudah lumayan bagus. Nah, di sini nih kita bisa lihat sama-sama di Malang, ada yang sukses pun yang orang Malang nggak tahu. Kebayang nggak sih kalau kita tidak mempublikasikan apa yang kita punya atau kita raih ya, maksudnya prestasi kita gitu. Yang sama-sama di Malang aja nggak ngerti, justru orang Jakarta yang tahu misalnya gitu. Atau yang di Jakarta pun misalnya ada gempa di mana. Dalam hitungan detik kita sudah bisa tahu kan kondisi gempa, atau ada kecelakaan di mana. Itu kita udah dalam hitungan detik kita sudah tahu. Nah, ini yang memang kita semua harus sikapi dengan baik ya. Toh saya pribadi juga terus belajar untuk memanfaatkan gadget itu, memanfaatkan gawai yang saya punya
untuk memang benar-benar mengoptimalisasikan penyebaran informasi, atau saya pun juga mencari informasi gitu kan dari gadget itu. Pertama yang harus kita sama-sama tanamkan, kita harus sama-sama memanfaatkan segala kecanggihan teknologi yang ada, mau itu laptop, mau itu gadget atau apapun, kita harus sama-sama memanfaatkan. Aneka ragam fitur aplikasi-aplikasi itu sangat membantu kita. Seperti ada WhatsApp group, kita bisa komunikasi dengan banyak orang, terus dalam waktu yang sama. Ada media sosial seperti Instagram, kita bisa publikasi, ya nggak ada yang gratis ya, tetap kita harus punya kuota gitu. Cuma kan kita bisa publikasi kasarnya murah dengan hanya bermodalkan kuota untuk memasarkan produk-produk yang kita punya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Walaupun saya juga agak jarang main Twitter karena saya nggak puas pendek-pendek gitu kan kalau Twitter. Tapi ternyata Twitter itu jangkauannya juga sangat tinggi gitu. Kalau misalnya kita punya video-video yang memang menarik, ada YouTube yang kita bisa semaunya. Maksudnya durasinya lebih panjang daripada Instagram. Itu kalau kita mau komunikasi dengan, kalau WhatsApp itu berapa ya? Lebih dari ratusan orang itu kita bisa pakai Telegram. Ya, kalau dulu kita taunya Telegram itu cuma buat pesan singkat sama kirim-kirim uang gitu kan. Tapi kan sekarang enggak. Itu semua bisa. Kemajuan-kemajuan ini yang harus kita sikapi bersama, khususnya kami yang di pemerintah pusat, terus rekan-rekan yang di dinas maupun penyuluh gitu. Karena ya kalau semua itu sekarang modelnya browsing, ketika Mbah Google itu lebih menjadi dewa daripada kampus dan lain-lain gitu kan. Jujur saya sendiri kalau udah mepet-mepet, saya browsing Mbah Google, kelar udah jawabannya ada gitu kan, daripada saya bertanya pada buku harus jawab berlama-lama. Ya kalau kita yang di pusat atau Mas Kiswanto dan rekan-rekan yang menjadi penyuluh, yang jadi sumber informasinya petani, ini tidak menyikapi dengan baik, ya gimana bisa gitu kan? Misalnya Mas Kiswanto nggak ngerti memanfaatkan handphone dengan baik lah, handphone yang sudah katanya smartphone ini yang kadang-kadang membodohi kita menjadi handphonenya smartphone tapi kita jadi poor people gitu ya. Itu ya gimana gitu kan? Berarti kan kita tetap harus belajar, Mas Kiswanto, kita yang penyuluhnya juga harus tetap mengupdate informasi, mengupdate pengetahuan untuk menyampaikan ke petani. Dan petani pun sekarang, khususnya petani-petani muda yang seperti Mas Kiswanto bilang tadi, kan juga sudah lebih gapai ya dengan gadget dan lain-lain. Sepenting apa sih kalau tadi pertanyaannya pemasaran digital? Penting, Mas. Karena saat ini saya bisa beli tanaman yang lagi in di Jakarta dengan harga murah, belinya dari Batu. Karena di Batu misalnya waktu itu saya dan suami sempat nyari pilau kodok ya, pilau katak. Di Jakarta itu harganya udah ratusan, di atas 500.000 misalnya. Kalau saya beli dari Batu itu masih harga di bawah 100 ribuan, walaupun pengirimannya agak lama karena memang butuh waktu. Itu dari pemasaran digital itu tidak mengenal ruang dan tidak mengenal waktu. Kalau misalnya kita hanya pemasarannya konservatif, maksudnya hanya jual-jual langsung, terbatas kan ruangnya. Tidak mungkin contoh konkret, panganan atau cemilan-cemilan dari Malang, dari Bandung, dan lain-lain, itu bisa sampai ke Jakarta kalau tidak ada pemasaran digital. Kalau dulu saya mau beli keripik tempe Malang harus ke Malang, saya mau beli bolennya Bandung harus ke Bandung, atau paling ada yang sudah dikirimnya itu yang kayak ada pemasok-pemasok ya, di Bogor tuh ada pemasok misalnya, ke gerai-gerai yang sudah pemasok. Tapi kalau sekarang dengan satu klik aja dengan di handphone, saya bisa datangkan si keripik tempe dari Malang, terus saya bisa datangkan bahkan kayak kopi saya mau dari Gayo langsung pun bisa gitu. Jadi itu sangat penting, pemasaran digital harus sangat penting, dan kita harus berusaha untuk mengubah mindset kita untuk bisa memasarkan produk-produk kita secara digital. Banyak lah kan sekarang, kebayang nggak sih dengan kita pemasaran digital tuh sebetulnya kita memberi lapangan pekerjaan untuk rekan-rekan lainnya.
begitu kita menjual misalnya hasil produksi pertanian secara digital mau ke Jakarta, pasti kita kan membutuhkan jasa pengiriman atau ekspedisi. Di situ ada kehidupan orang lagi yang sudah kita hidupi, gitu kan? Atau kita misalnya mau kayak kalau panganan-panganan yang matang, kita bisa pakai, kalau saya nggak tahu di Malang ada GoFood ya, ada ya? Ada. Gojek, kan? Ada. Kita misalnya mau pesan aja kan, kita bisa dengan leha-leha duduk manis, duduk cantik di rumah, pesan bakso nyampe. Itu kita memberikan memberikan ladang penghasilan ke si Gojek online ini misalnya gitu. Sebetulnya itu kan mata rantai yang saling menguntungkan ya. Kitanya masih tetap santai di rumah, apalagi di pandemi kayak gini gitu. Itu yang untuk market digital. Terus kalau Mas Kiswanto tanya lagi tadi, Zoom meeting seperti ini penting atau tidak, atau bermanfaat atau tidak? Penting dan bermanfaat banget. Kita tahun lalu bulan April kita mungkin belum familiar dengan Zoom meeting. Saya belum familiar, saya pun belum familiar dengan Zoom meeting, walaupun saat itu Bapak Menteri Pertanian sudah mulai mengadakan webinar atau conference melalui Zoom meeting. Saat itu kita mungkin belum familiar, tapi begitu pandemi masuk, kita nggak bisa komunikasi dengan banyak orang. WhatsApp, kita pakai WhatsApp itu cuma 5 atau 6 orang ya, kalau nggak salah, nggak bisa banyak. Kita tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Akhirnya mau tidak mau saya pun dipaksa untuk menginstal Zoom meeting. Terus mencoba. Setelah itu begitu kita belajar untuk menjadi host. Setelah menjadi host, kita harus bisa belajar lagi bagaimana namanya share screen gitu kan. Itu semua kita dipacu, dan emang jeleknya kita ya, kalau sudah terpaksa, sudah kepepet, baru mau dan baru bisa. Itu jeleknya kita tidak prepare di jauh-jauh hari. Itu balik lagi, kalau menulis, kalau sudah kepaksa, Mas Kiswanto harus dikasih target, saya harus dikasih target, misalnya dari kantor, sehari harus ada 3 rilis, mau tidak mau saya jadi kesannya seperti ahli, padahal enggak, itu kepepet, paksa gitu kan. Tapi itu yang memaksa kita, memacu kita menjadi lebih baik sih. Itu kalau yang Zoom meeting. Zoom meeting yang Mas Kiswanto lakukan saat ini nanti kan akan masuk ke YouTube ya. Ini kan sebenarnya seperti podcast ya. Cuma kan kalau podcast kita offline, kita tatap muka ya, ketemu ya Mas. Tapi kan itu tadi kemajuan teknologi memang ada untuk mengatasi ruang dan waktu. Mas Kiswanto yang ada di Malang, saya yang ada di Jakarta, ini bisa tatap muka tanpa kita harus bertemu, tanpa kita harus kena resiko terpapar COVID atau yang lain-lainnya gitu kan. Ini kemajuan teknologi, dan kalau penting apa enggak? Penting. Berguna apa enggak? Berguna. Ketika Lebaran kemarin kita tidak boleh mudik, kita nggak boleh kemana-mana. Saya yang di Jakarta dan keluarga saya banyak yang di Jakarta pun kita Zoom meeting gitu. Kita tetap komunikasi. Saya masih bisa komunikasi dengan keluarga saya yang di Malang. Saya masih bisa komunikasi dengan keluarga saya yang di Padang. Dimanapun kita masih bisa. Ya ini sih kemajuan yang berguna ya buat kita gitu kan. Kalau ditanya, terus nanti kita nggak perlu dong bertemu tatap muka, enggak lah, kita masih tetap bertemu tatap muka. Sebagai makhluk sosial kita masih tetap bertemu tatap muka. Ada Zoom meeting pun orang masih tetap ingin silaturahmi secara langsung kok gitu kan. Tapi ya kondisi ini bisa menjembatani, bisa mengatasi di saat-saat yang seperti ini gitu. Terus apa lagi tadi Mas? Zoom meeting sudah, podcast sudah. Saya senang banget kalau penyuluh-penyuluh di lapangan sudah seperti Deddy Kobuser gitu ya. sudah punya mencontoh itu bukan sesuatu yang buruk ya. Mencontoh itu kalau mencontoh memang yang untuk kebaikan, kenapa enggak gitu. Waktu tahun lalu, puasa tahun lalu itu belum banyak orang yang bisa syuting dengan bebasnya. Tapi saat itu acara sahur ada, saya lupa di TV mana, salah satu stasiun televisi menayangkan acara sahurnya Deddy Kobuser gitu. Itu sampai di studionya sendiri ya, bukan di studionya stasiun TV itu, mengundang beberapa artis-artis misalnya. Saya cuma mikir ini apa sih subuh-subuh, maksudnya acara sahur kok ngoceh kayak gini, walaupun itu nggak live ya. Terus ternyata itu jadi satu hiburan dan jadi satu informasi buat kita gitu. Di saat yang kita semua lagi terpuruk, semua lagi terbatas,
semua butuh hiburan, ini jadi hiburan. Dan ternyata kan ini jadi ladang penghasilan ya. Mbak Im Wong punya podcast, Raffi Ahmad punya podcast gitu kan. Terus ya BPPSDMP sendiri sekarang punya podcast. Alhamdulillah. Yang siapa tahu nanti kita bisa ya pas ke Jawa Timur bisa mampir-mampir ke tempatnya Mas Kiswanto gitu kan. Insya Allah, tapi silahkan. Cuma satu pesan saya, jangan nungguin podcast dari kami yang di pusat, yang di daerah juga tetap harus produktif dengan podcastnya. Ya seperti ini bagus banget, inovatif sekali gitu ya Mas ya. Hebat lah, saya salut sama Mas Kiswanto yang bisa seperti ini gitu Mas. Cuma ya itu kalau seperti tadi segala macam petani milenial, cara berjualan atau cara memasarkan produksinya seperti apa itu bisa kita angkat. Banyak petani-petani sukses yang sudah memasarkan produk-produknya kan seperti Tani Hub atau Sayur Box. Tani Hub tahu saya punya gudang sendiri kan di Malang ya. Ada storage-nya di Malang, setahu saya seperti itu. Karena memang bicara pertanian itu nggak ada di Jakarta. Di Jakarta ada, cuma kan tidak sebanyak yang di daerah. Pasti kita punya pusat-pusat komoditas di daerah, tetap di daerah. Gitu Mas. Oke Bu Laili, untuk kata-kata akhir. Jadi kalau saya sudah sekitar 1 bulan ini mencoba berdiskusi dengan banyak teman, termasuk dengan Bu Laili, dan kemarin itu saya terinspirasi dari Hari Kebangkitan Nasional yang 20 Mei. Nah, saya itu kan buat slogan, ayo optimis, ayo semangat, ayo bangkit. Nah, bangkit karena apa ya? Karena kita sekarang sedang di pandemi dan mudah-mudahan ini segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan yang seperti sedia kala. Nah, untuk kata-kata akhir, penutup, kesimpulan dari yang kita obrolkan, jadi menulis dan menggali potensi pertanian kita. Nah, kita pengen dengar, kesimpulan yang mewakili diskusi dan ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat Bu Laili ya. Monggo Bu Laili. Kalau kata-kata kan singkat, ini sebenarnya lebih ke kalimat-kalimat ya. Iya, kalimat-kalimat. Monggo. Pertanian itu seksi. Maka gali potensi pertanian yang seksi ini menjadi satu berita positif yang pastinya akan memberikan dampak baik buat kita. Buat kita tuh, buat instansi kita, buat negara kita gitu kan. Karena Indonesia ini sangat kaya, sektor pertanian Indonesia ini sangat potensial. Kalau tidak kita yang mengembangkan, tidak kita yang mengolah, dan tidak kita yang mempublikasikan, siapa lagi? Gitu, itu pertama. Terus jangan pernah memikirkan apa yang akan kalian atau kita tulis, tapi tuliskan apa yang akan kita pikirkan. Jangan menunggu nanti untuk menulis, tapi mulai menulis dari sekarang. Itu aja Mas Kiswanto. Oke, mulai menulis dari sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti ini insya Allah lain waktu nanti kita ajak teman-teman di BPP atau umumnya di Kabupaten Malang untuk nanti kita punya 3 frame Ibu. Jadi nanti kita tambahkan 1 narasumber, mungkin dari perguruan tinggi, mungkin dari Bapak Kepala Dinas, atau mungkin dari petani milenial juga. Nah, ini kan nanti bisa lebih memperkaya bahasan, dan tentu kita sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mas Kiswanto ya. Terima kasih. Yo, sukses selalu. Saya izin live ya. Oke. Sebentar, saya kok agak kurang jelas sound-nya. Coba Mas, lagi Mas. Suaranya nggak kedengeran Mas. Halo.
kedengaran suaranya ya. Halo, halo tes. Halo tes. Ya, ya jelas Mas. Jelas Bu ya?